Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yuwanita dengan nomor NIM 240101152. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman, refleksi, serta pembelajaran atau pelajaran yang sangat berharga ketika selesai melakukan praktik microteaching. Jadi pada tanggal 30 Maret 2026 saya telah melaksanakan praktik mengajar dalam mata kuliah microteaching dengan materi pernikahan dalam Islam untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA ataupun MA. Nah, ini adalah bukti modul saya. Nah, di sini saya mendapatkan 3 catatan, yaitu yang pertama, 1, pembacaan ayat suci Al-Quran harus benar-benar dipandu dan diperhatikan. Jadi di sini kemarin itu saya kan menyediakan surat Ar-Rum. Di situ saya menyuruh atau memilih semua, menyuruh satu kelas itu membaca. Nah, mungkin ini bisa jadi pembelajaran saya ketika membaca ayat suci Al-Quran cukup 1 saja, karena ketika menyuruh satu kelas itu kayak kurang gitu, dan itu pun tidak terfokus, jadi malah jadi bercampur-campur. Nah, yang kedua, secara keseluruhan sudah cukup baik. Dan catatan yang ketiga, hati-hati dalam pembacaan ayat. Nah, mungkin karena kemarin saya itu di akhir penutup atau di akhir pembelajaran saya membaca atau melafadzkan surat Ar-Rum itu agak belepotan karena efek nervous itu agak grogi dan ada yang nyindat-nyindat gitu. Nah, pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti mata kuliah microteaching adalah ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di depan teman-teman, belajar mengajar di depan teman-teman seusia saya atau teman-teman sebaya saya. Nah, di situ ketika selesai praktik saya juga dinilai langsung melalui Google Form. Nah, di situ saya mengubah cara pandang saya terhadap profesi seorang guru. Nah, sebelum mengikuti mata kuliah microteaching, saya berpikir bahwa tugas guru hanyalah menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dan di situ saya juga menganggap bahwa ketika guru sudah menguasai materi, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Di situ saya juga berpikiran bahwa ketika pembukaan dan penutup itu tergantung gurunya dan tidak ada tata caranya. Tetapi namun setelah mengikuti microteaching, saya menyadari bahwa menjadi guru tidak sesederhana itu. Guru harus memahami tahapan-tahapan pembelajaran, mulai dari pembukaan pembelajaran, memberikan apresiasi, memotivasi peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengelola kelas, memberikan pertanyaan, memberikan penguatan dan reward sehingga menutup pembelajaran dengan baik. Dari sinilah saya memahami bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi membangun pengalaman belajar dengan baik dan bermakna bagi peserta didik. Kekuatan yang saya miliki dalam mengajar adalah kemampuan mempersiapkan materi, yaitu dengan cukup baik serta berusaha melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Saya juga mencoba menciptakan suasana belajar yang aktif melalui tanya jawab dan pemberian reward kepada peserta didik yang berpartisipasi. Selain itu, selama mengikuti mata kuliah microteaching, saya juga merasakan peningkatan ketika menyusun modul ajar atau menyusun perangkat pembelajaran serta menggunakan media pembelajaran dan mendukung proses belajar. Namun, saya menyadari bahwa masih banyak sekali kelemahan yang perlu saya perbaiki. Salah satu kendala terbesar adalah nervous. Jadi saya itu memiliki rasa gugup ketika saya berada di depan kelas. Meskipun saya sudah mempersiapkan materi dengan baik, rasa nervous masih saja muncul ketika praktik mengajar berlangsung. Hal tersebut ketika saya membacakan Al-Quran kemarin pada praktik tersebut berkaitan dengan materi pernikahan pada surat Ar-Rum yang saya sampaikan tadi, yaitu di situ penyampaiannya kurang maksimal dan terdapat beberapa bagian yang lupa dan kurang lancar. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang paling penting bagi saya bahwa seorang guru tidak hanya perlu menguasai materi, tetapi juga harus memiliki kesiapan mental, percaya diri, dan kemampuan komunikasi yang baik. Masukan yang paling berkesan yang saya peroleh ketika mata kuliah microteaching yaitu disampaikan oleh Ibu Siti Hairiah MPD. Beliau menyampaikan bahwa menjadi guru bukan hanya datang ke kelas, menyampaikan materi dari buku LKS kemudian pulang, dan keesokan hari mengulangi kegiatan yang sama. Tapi guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, menyenangkan, tidak monoton, sehingga peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Masukan tersebut membuat saya memahami bahwa guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga fasilitator, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Setelah menerima masukan tersebut, saya mulai berusaha meningkatkan kepercayaan diri dengan lebih baik, berlatih bicara dengan orang lain, dan mempersiapkan materi secara matang sebelum mengajar. Rencana pengembangan diri saya sebagai calon guru profesional, saya menyadari bahwa proses belajar tidak hanya berhenti setelah saya mengikuti mata kuliah microteaching. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, saya akan mempelajari berbagai metode dan model pembelajaran yang inovatif agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Untuk meningkatkan kompetensi profesional, saya akan memperdalam penguasaan materi dan memperbanyak pengalaman mengajar. Untuk meningkatkan kompetensi sosial, saya akan melatih kemampuan dan membangun hubungan dengan baik serta mampu memahami peserta didik. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi pribadi, saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih percaya diri, sabar, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Selain itu, saya juga akan mengikuti seminar-seminar untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. Dan dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa tentang kesabaran komunikasi dan pentingnya memahami karakter setiap peserta didik.
Mungkin melalui pengalaman microteaching ini saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya tentang menguasai materi pembelajaran. Menjadi guru juga adalah tentang bagaimana membimbing, menginspirasi, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Microteaching telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus berkembang menjadi calon pendidik yang profesional, kompeten, dan berkarakter. Cukup sekian yang dapat saya bagikan dan saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.